Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan solehah, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agza Kids. Kali ini kita akan membahas tentang serial iman kepada malaikat. Kagum, iman kepada malaikat, apa artinya iman? Iman adalah keyakinan atau kepercayaan, yaitu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kita nggak boleh cuma yakin aja di dalam hati, tapi kenyataannya kita nggak yakin dengan perbuatan kita bahwasanya malaikat itu ada. Jadi iman terbentuk dengan 3 hal. Kita yakini di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita lakukan dengan perbuatan. Bentuk kepercayaan kita atau keimanan kita kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, adik-adik, ada ceritanya nih. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang manusia ke tengah-tengah perkumpulan tersebut. Para sahabat bingung, siapa itu? Rambutnya hitam bersih, bajunya putih bersih. Di antara kita nggak ada yang kenal. Padahal kan ya, kalau misalnya sama tetangga, kenal dong. Tetangga minimal yang satu komplek kita kenal, satu desa kita kenal. Tapi orang ini nggak pernah kita ketahui. Para sahabat bertanya-tanya. Dan kalau misalnya emang dia dari orang jauh, seharusnya di gurun pasir itu kan banyak pasir, harusnya rambutnya acak-acakan atau pakaiannya kotor karena banyak debu dan pasir. Tapi ini enggak. La yuru alaihi asarus safar. Gak kelihatan sedikit pun dia itu habis bepergian jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kita gak ada yang kenal sama orang tersebut. Siapa sih? Tiba-tiba beliau datang kepada Rasulullah, duduk di depan Rasulullah persis, adik-adik. Masya Allah. Jadi ini salah satu adab menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, duduk itu paling depan, dekat dengan guru, agar ilmu yang kita dapatkan lebih jelas. Jadi jangan Aku mau di belakang aja, biar nggak ditunjuk. malah biasanya yang di belakang yang ditunjuk. Aku mau di belakang aja, enak, bisa ngobrol. Ya, kalau ngobrol berarti kamu ke sekolah mau nuntut ilmu atau mau main. Nah gitu adik-adik ya. Nah setelah itu seseorang ini bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa hal pertanyaan. Yang pertama tentang Islam, yang kedua bertanya tentang iman. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Hei Muhammad, kasih tahu aku tentang iman itu apa? Rasulullah SAW bersabda, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih." Iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah itu Tuhanmu. Lalu engkau juga beriman kepada malaikat, pesuruh Allah. Lalu engkau juga beriman kepada kitab-kitab. Lalu engkau juga beriman kepada para nabi dan rasul. Dan engkau beriman kepada hari kiamat. Dan juga yang keenam, takdir baik dan takdir buruk. Setelah itu, orang yang tadi bertanya, dia menjawab apa? Ketika Rasulullah sudah menjelaskan, iman itu ini. Lalu orang tadi menjawab apa? Betul Muhammad. Dia yang nanya, dia yang betulin adik-adik. Masya Allah. Sontak dong, para sahabat kaget. Loh, perasaan tadi dia yang nanya, kok dia yang betulin ya? Para sahabat pun bingung. Lalu kemudian setelah orang tersebut berhenti bertanya, orang tersebut pun pergi. Rasulullah memanggil Umar bin Khattab. "Ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya barusan?" Lalu Umar menjawab apa? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Saya mah gak kenal siapa beliau, orang jauh juga saya gak kenal. Lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama Islam kepada kalian." Masya Allah adik-adik.
Jadi ternyata orang yang nggak dikenal tersebut adalah malaikat Jibril. Ya Allah, nyamar jadi orang ganteng, putih, bersih. Ternyata itu adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Nah adik-adik, kesimpulannya adalah dari kisah yang tadi, malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat dan juga kita tentang iman atau yakin kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Malaikat tersebut mengajarkan 6 hal ini. Ya. Jadi rukun iman ada 10 dikurang 4 jadinya 6 ya. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 7 dikurang 1 jadinya 6. Iya, intinya rukun iman itu ada 6. Nah, pembahasan kita kali ini adalah rukun iman kepada malaikat, adik-adik. Malaikat itu banyak sekali, Masya Allah. Malaikat itu adalah pesuruh Allah, yang beliau itu dekat dengan Allah dan taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak ada malaikat disuruh nyabut nyawanya si bayi. Ya Allah, kasihan bayinya baru lahir, masa udah dicabut? Tidak. Malaikat kalau diperintahkan oleh Allah langsung siap laksanakan. Gak ada yang namanya kasihan-kasihan. Misalnya Allah memerintahkan untuk malaikat mencabut si nyawa kakek dan nenek. Ya Allah, kakek dan nenek tersebut sudah tua. Gak ada kasihan-kasihan. Malaikat itu luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menurunkan hujan, maka malaikat langsung turunkan hujan. Nah, itu dia taatnya malaikat kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka patuh dan taat. Nah, adik-adik, itu dia, luar biasa ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, mampu menundukkan para malaikat karena Allah yang menciptakan mereka. Nah, pembahasan kita kali ini adalah berkenalan dengan para malaikat. Malaikat yang sudah kita kenal itu diantaranya ya, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dan ternyata adik-adik, ada beberapa nama-nama malaikat yang sebenarnya nggak pernah dicantumkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Di antaranya, Jibril ada nggak? Ada disebutin di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat. Jibril ini juga yang telah memberikan wahyu. Allah menurunkan wahyunya kepada Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, atau malaikat Jibril bertugas sebagai penyampai wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan, memberikan rahmat Allah kepada makhluknya, memberikan rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Itu adalah tugas malaikat Mikail. Yang selanjutnya, Israfil. Israfil ini luar biasa adik-adik ya. Israfil adalah malaikat peniup sangkakala. Peniup sangkakala itu adalah sebuah trompet yang mana kalau ditiup sekali, rus, maka manusia akan kehilangan nyawanya. Itu ketika hari kiamat. Jadi kalian jangan berharap ingin mendengar suara trompet malaikat Israfil, karena kalau sekalinya niupin trompet tersebut, bubar ini dunia ya. Menyeramkan sekali, hari kiamat terjadi adik-adik. Nah, selanjutnya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Nah adik-adik, Izrail ini tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Tapi kok terkenal? Ya, karena di dalam Al-Quran disebutnya Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa, bukan Izrail. Jadi kita menyebutnya apa? Malakul Maut, ya, bukan Izrail. Jadi Izrail dihilangkan. Yang benar adalah Malakul Maut. Selanjutnya Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir kembar ya? Oh enggak, mereka enggak kembar. Tetapi mereka adalah di antara malaikat-malaikat Allah yang memiliki tugas. Munkar dan Nakir
bertugas untuk menanyakan di dalam kubur. Ketika itu, nanti ketika kita sudah dikubur, ya jangan kita deh, misalnya manusia lain ya, Kagum belum siap manusia lain dimasukkan di dalam kubur, lalu ditanya, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Pakai bahasa Arab. Kalau orang beriman, walaupun dia nggak pernah belajar bahasa Arab, dia akan bisa menjawabnya. Tapi misalnya ada orang Arab, tapi dia nggak beriman kepada Allah, walaupun dia bisa bahasa Arab, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Kalau orang beriman yang ditanya, Man Rabbuk? Rabbi Allah. Man Nabiyuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuk? Dinil Islam. Wah, selamat. Selanjutnya, maka ia akan menempuh jalan selanjutnya yang lebih mudah. Adapun orang munafik atau orang kafir ketika ditanya, Man Rabbuk? Mereka akan kebingungan karena mereka itu munafik. Mereka membenci Islam, ngaku-ngaku aja Islam, padahal sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Yang ada mereka malah menjelek-jelekan Islam. Ya, itulah orang munafik. Apalagi orang kafir, langsung malaikat munkar dan nakir ini akan menyiksa mereka di dalam kubur. Ya. Nah, selanjutnya munkar nakir, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini juga sebenarnya bukan nama malaikat, adik-adik. Tetapi di dalam ayat Al-Quran, Raqib Atid disebutkan, itu bukan nama malaikat. Ya, para ulama menyimpulkan Raqib Atid, Raqib itu artinya selalu mengawasi, malaikat yang selalu ada dengan kita, dan Atid yang tidak pernah absen. Jadi malaikat ini senantiasa mencatat amal baik dan buruk kita, senantiasa hadir pagi, siang, sore, malam, gak pernah absen, gak pernah ngantuk. Jadi, wah, siang ini si Fulan mencuri mangga milik tetangganya, dosa, dicatat. Siang ini, Masya Allah, si Fulan beramal soleh, yaitu dengan cara apa? Berinfak kepada orang miskin. Lalu dia menjaga adiknya saat ibunya sedang kelelahan, maka baginya pahala, dicatat oleh para malaikat. Jadi Raqib Atid ini bukan nama malaikat, tetapi nama sifat mereka, yaitu mereka yang selalu mengawasi, hadir, dan tidak pernah absen. Selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Nah, nanti kalau misalnya jangan kita ya, misalnya nanti ada orang masuk ke dalam neraka, nanti ketemu tuh sama malaikat Malik, ya. Jadi nggak kayak kita mau masuk ke dalam Indomaret atau Alfamart, selamat datang di neraka gitu, enggak. Malaikat Malik itu menyeramkan, apalagi di neraka ya, langsung diseret, terus, oh nggak ada. Selamat datang di neraka. Oh, Masya Allah, adik-adik, serem banget nih. Neraka itu nggak kayak Indomaret, Alfamart, panas gitu ya. Maka dari itu, senantiasa deh berbuat soleh, senantiasa deh berbuat baik. Apa yang diperintahkan orang tua, selama itu baik, lakukan. Oke? Selanjutnya, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini sebenarnya tidak pernah disebutkan di dalam hadis sahih, dan juga tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada malaikat penjaga pintu surga, ada, tapi namanya kita nggak tahu. Nah, selanjutnya, apakah ada malaikat-malaikat yang lain? Ada, diantaranya apa? Malaikat penjaga gunung. Ingat kisah Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah kepada penduduk Taif. Beliau berdakwah kepada penduduk Taif untuk beriman kepada Allah. Ternyata apa? Penduduk Taif marah. Wah, ini orang, kita lagi nyembah berhala, malah dia nyuruh kita nyembah Allah. Akhirnya ditimpuki batu sampai berdarah-darah Rasulullah SAW. Sampai sendalnya itu nempel dengan kakinya karena lengket darahnya luar biasa banyak banget. Setelah itu datang malaikat penjaga gunung. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku adalah malaikat gunung Taif. Aku akan menghancurkan gunung tersebut dan menimpakan kepada Taif. Apakah boleh?" Lalu kata Rasulullah apa? Jangan. Sesungguhnya mereka cuma nggak tahu bahwasanya ajaranku ini yang benar. Bayangkan adik-adik, Rasulullah udah ditimpukin batu berdarah-darah,
Tapi Rasulullah nggak dendam. Rasulullah itu penyayang. Mereka bahkan Rasulullah memberikan keringanan. Jangan. Mereka cuma nggak tahu. Kalau mereka udah tahu, insya Allah mereka nggak akan seperti itu. Melempari batu nggak akan. Lalu lama kelamaan, akhirnya dengan dakwah yang lembut, Rasulullah SAW berhasil mendakwahkan kaum Taif, dan kaum Taif banyak yang masuk ke dalam Islam. Luar biasa adik-adik ya. Nah selanjutnya ada juga malaikat yang memikul arsy ya. Jadi malaikat nggak cuma sebatas yang kalian ketahui ada 10, enggak. Malaikat itu banyak ya. Malaikat yang memikul arsy, lalu ada malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang menyeret seseorang ke dalam neraka, dan lain-lain. Nah adik-adik, mungkin cukup sekian pelajaran tentang beriman kepada malaikat. Semoga apa yang telah Kak Agung sampaikan tentang iman kepada malaikat menjadikan kalian tambah yakin dan kalian benar-benar percaya bahwasanya malaikat itu ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.